IT Real Talk bersama PT Sterling Tulus Cemerlang. Ngobrolin pengalaman nyata di dunia IT bareng narasumber-narasumber yang kompeten. Salam IT, Salam. Jumpa lagi di IT Real Talk podcast bareng PT Sterling Tulus Cemerlang. Kita ngobrolin hal-hal yang ringan seputar dunia IT. Ya, kali ini kita ketemu lagi nih dengan Pak Riki Susilo. Ya. Pak Riki Susilo, CEO dari RC Elektronik dan Sistem Anugerah Prima ya, Pak Riki ya. Kebetulan Pak Riki jalan-jalan lagi nih, kayaknya hampir beberapa kali ya, beberapa kali ya ketemu ya. Ya, jadi makanya kita bajak lagi nih istilah kata ya, Pak Riki ya. Oke, hari ini rencananya kita akan ngobrolin tentang disaster recovery. Ya, istilah kerennya itu ya, berarti ya disaster recovery. Tapi kita akan membahasnya mungkin yang paling ringan dulu mungkin ya, boleh, ya. Pak. Paling ringan karena kan kalau kita ngomongin disaster recovery kok kayaknya keren banget gitu kan. Kok kayaknya kompleks banget istilah ya, ngedengar kata-katanya aja kayaknya high tech banget gitu kan. Tapi kali ini kita akan ngomongin tentang backup dulu nih, Pak Riki ya. Gitu kan. Kenapa sih sebenarnya Pak Riki kita sampai harus mikirin ya tentang mengenai disaster recovery ini, Pak Riki, ya kan? Apa yang menyebabkan gitu loh? Kan kayaknya dulu mah nggak ada ya istilah kayak gitu-gitu mah ya di IT, ya kan? Ya udah jalan-jalan aja sistem gitu kan? Betul, Pak. Betul, nah, Pak. Boleh cerita sedikit Pak Riki kenapa sih problematikanya? Problematikanya gitu kan? Kenapa ya? Ya karena semakin kesini hampir boleh dibilang semua bisnis kita simpan data itu semuanya di IT ya. Entah bentuknya dalam bentuk file Excel, entah bentuknya nanti dalam file Word gitu ya, PDF bahkan gitu ya. Bentuk juga dalam email yang sudah di-download gitu. Bahkan sampai nanti di aplikasi ya, di database gitu kan. Jadi boleh dibilang semua data yang kita punya termasuk foto bahkan gitu ya, data pribadi juga foto, kita simpan semua di dalam IT lah istilahnya, dalam bentuk digital begitu kan. Nah, ketika kita semua bentuknya kita simpan dalam bentuk digital, berarti kita harus punya pemikiran, punya satu step di langkah di depan. Ketika misalnya ada gangguan, ya gangguan itu seperti apa? Kalau kita umumnya kan gempa bumi, gitu ya, itu gangguan atau banjir atau tiba-tiba sakit, ya pandemik lah gitu kan. Nah, kita harus punya backup plan. Nah, sama di dunia IT ketika kita simpan datanya dalam sebuah hard disk, dalam sebuah USB atau sebuah cloud di cloud computing, tiba-tiba ada orang yang ngehack lah tanda kutip, atau tiba-tiba ada malware atau ransomware. Itu yang paling sering kayaknya. Paling sering ya? Pak, betul. Tiba-tiba kalau filenya di encrypt, kita nggak bisa buka, encrypt itu diacak filenya sehingga kita tidak bisa buka. Lalu muncul dia pop-up, kalau Anda mau buka, silakan transfer ke Bitcoin. Misalnya, ya kan, itu yang sering terjadi ya Pak. Nah, jadi kita harus punya backup plan supaya ketika itu terjadi gitu ya, kita bisa tahu gitu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Sehingga file yang begitu penting gitu bagi kita, foto-foto kita gitu ya, kontak kita atau email kita tidak hilang dengan sendirinya gitu, tapi tetap masih ada gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan disaster recovery Pak. Jadi disaster plan ya Pak yang tadi ya Pak. Gitu. Itu berarti yang paling simpelnya lah ya Pak. Betul. Untuk disaster recovery, karena kan kalau kita ngomong disaster recovery itu, kalau yang saya pernah dengar kan itu sampai ada yang dia bisa automatically gitu kan. Kalau kita ngomongin sistem ya, secara sistem keseluruhan sistem IT itu kan dia ada yang bikin dia ke cloud gitu kan, supaya nanti begitu ada sesuatu di servernya dia yang ada di HO langsung tuh pindah automatically yang di cloud atau di tempat lain lah. Ya. Itu langsung semuanya lari ke sana. Betul Pak. Ya kan. Cuma kan kalau kayak itu kan sepertinya high tech banget ya istilahnya. Makanya beberapa company sudah mulai memikirkan, tapi dari hal yang paling simple yang tadi Pak Riki bilang, dari backupnya dulu aja. Betul. Ya kan. Kalau kita ngomongin sistem, berarti dari database-nya ya Pak. Betul, ya? Database. Karena itu adalah semua datanya, ya kan? Bukan cuma database-nya aja Pak, bisa file Excel, file PDF yang sering kita pakai, itu juga harus kita backup Pak. Oh iya.
Karena kalau nggak repot ya. Kalau apalagi nggak, kita udah benar-benar bergantung sama digital. betul Pak. Betul. Oke. Betul. Nah, apa sih Pak Riki yang mesti diperhatikan pada saat kita memilih backupnya ya, konsep backupnya, entah itu di lokal ataukah kita mau backupnya di cloud, misalkan. Sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan nih, yang biasanya jadi pertimbangan oleh orang-orang, karena kan di RC elektronik saya yakin kan banyak nih customer-customernya ya. Kalau saya lihat di websitenya itu istilah kata customernya bukan ece-ece gitu loh kan, bukan company yang kita nggak pernah tahu gitu kan, tapi gede-gede juga gitu kan customer-customernya RC kan. Nah itu kan berarti butuh penanganan backupnya lebih serius ya. Betul. Jadi backup itu yang paling penting Pak. Yang pasti kita harus simpan backup, tidak boleh dalam satu hardware yang sama istilahnya. Jadi kalau Bapak pakai handphone, fotonya kan simpan di sini. Nah secara otomatis sekarang kan sudah biasanya disimpan di cloud. Nah itu salah satu bentuk backup yang cukup safe, cukup aman. Jadi kalau kita backup, filenya backup, kita punya file Excel, terus file Excelnya kita copy saja ke tempat lain gitu ya, ke drive yang lain gitu. Tapi sama-sama dalam satu storage yang sama, satu hardware yang sama gitu ya, satu komputer yang sama. Ya kalau nanti harddisknya rusak, kita nggak bisa dapat backupnya kan. Iya, Jadi betul. poin pertama adalah dianjurkan supaya backupnya selalu kita simpan di tempat yang lain. Entah kita simpan di flash disk gitu ya, atau kita simpan di cloud gitu. Nah di cloud juga banyak storage cloud ya. Banyaklah penyedia-penyedia cloud yang ada yang free, bahkan juga yang berbayar gitu. Kita bisa simpan itu. Jadi poin pertamanya kita harus lakukan backupnya di hardware yang berbeda. Itu poin pertama. Poin keduanya adalah kita juga harus secara rutin, secara frekuensi, kita harus memastikan bahwa data yang kita backup itu berfungsi Pak. Jangan sampai setelah kita pindahkan, lalu mungkin pada saat dipindahkan datanya korup. Oh, kita mikirnya udah ada tuh di situ. Iya, kita berpikir nggak apa-apa nih Pak. Apalagi kalau udah database ya. Database kan filenya besar-besar tuh. Pada waktu proses transfernya ini harus di-verify. Gitu. Harus di-verify. Apakah file ini bisa dibuka nggak? Karena pada waktu nanti kalau sudah kita copy, kan ini kan bicaranya seperti insurance ya. Kita nggak tahu kapan kejadiannya kan. Nah, waktu pas kita mau perlu, nggak bisa dibuka. Nah, itu kan langsung pusing kepala ya Pak. Banget Pak. Apalagi kan kalau ngomongin sistem yang sudah diinput oleh si usernya berhari-hari gitu kan. Iya. Udah pusing kepala ngurusin itu hardware-nya, pusing juga di istilah kata dicecer ya. Waduh, data gue hilang nih gitu kan. Oke. Iya sih Pak. Itu. Jadi menurut saya dua hal itu yang cukup simple, cukup sederhana untuk kita perlu perhatikan Pak. Jelas-jelas. Iya, jadi ingat waktu itu sempat kejadian sih di tempat temennya kita ya, memang dia sudah melakukan tuh yang seperti Pak Riki bilang. Jadi dia backup datanya, database sistemnya dia backup di dalam lokal servernya sendiri, terus dia copy ke external device, dia copy juga ke mana? Ke external PC, ke external storage yang di luar networknya dia, dan dia juga copy ke kemana? Ke cloud. Ya. Nah, untungnya memang yang poin kedua nih. Yang poin pertama dia sudah lakukan. Dan untungnya yang poin kedua dia lakukan juga. Kenapa? Karena ternyata dia tiap hari dia checking. Gitu kan, dia checking terus baru ketahuan bahwa yang kemarin gagal gitu kan. Nah, untung aja nih. Karena kalau misalkan dia ternyata nggak checking, itu jadinya problem banget. Dia bisa checking seminggu kemudian, dia baru sadar, hilanglah 7 hari. Mateng lah dia usernya kan. Jadi itu memang penting ya. Jadi bukan cuma sekedar kita membackup, betul, tapi kita juga harus memastikan backup bahwa itu backupnya jalan, ya kan, backup untuk copy ke semua lokasinya jalan. Kemudian hasil backupnya pun harus jalan. Betul. Ya kan. Itu berarti kalau yang memastikan hasil backupnya itu benar, berarti harus coba restore ya, Pak Riki ya. Ya, kalau kita ngomong itu, database ya. Kalau ngomong database, sebetulnya yang memastikan bisa kita coba restore ya. Tapi banyak juga aplikasi-aplikasi lain yang memastikan bahwa si file itu tidak korup gitu kan. Ya. Ada ya. Ada banyak sekali aplikasi lah, bisa search di Google gitu untuk memverify bahwa data backupnya tuh oke Pak. Mulai dari Excel, PDF, atau bahkan sampai ke database gitu ya. Misalnya di ACP gitu. Ya, backup HANA-nya itu
ada banyak aplikasi-aplikasi kalau misalnya mau dicoba tanpa harus kita coba. Nah, tapi poinnya sebetulnya itu harus dijadiin sebuah prioritas sebetulnya. Itu yang jadi kadang-kadang di beberapa perusahaan backup bukan merupakan prioritas. Saya sudah tim IT-nya atau teman-teman di user gitu ya, banyak berpikir bahwa harus yang penting input data, harus dikejar nih input data, harus dikejar tutup buku ya Pak, tiap bulan ya Pak, tiap bulan tutup buku, karena KPI-nya kadang-kadang dilihatnya saya perusahaan untung atau rugi gitu. Nah sehingga kadang-kadang melupakan yang prioritas untuk kita backupnya harus dicek gitu. Apakah backupnya jalan? Pertama kan backupnya jalan atau tidak. Kalau sudah di set otomatis ya, sudah di set otomatis. Lalu yang kedua backupnya sudah di verify belum? Bahwa tidak korup, bisa di restore gitu, sesuai dengan yang diharapkan. Nah ini harus menjadi prioritas gitu. Nah hal-hal ketika kita sudah menjadi prioritas, pasti kita akan memikirkan bagaimana caranya supaya tetap bisa berjalan gitu sesuai dengan ini, sesuai dengan seharusnya, sesuai dengan semestinya gitu. Oke. Memang mungkin tipikalnya manusia kali ya, tipikalnya orang. Kalau sudah otomatis udah keenakan. Ya kan mikirnya udah pasti jalan aja nih. Ya kan padahal dia masih harus ada pengecekan. Betul. Ya kan? Dan pengecekannya pun sekarang juga sebenarnya bisa dilakukan oleh robot ya sebenarnya ya Pak. Betul. Ya lewat kayak UiPath RPA gitu. Betul, ya. Pak. Betul. Jadi ya kita sebagai IT dibantulah istilah kata. Ya kan karena kan bisa jadi ya udah lagi ngurusin operation sehari-hari, yang itu kita percayakan sama si robot. Ya. Biar jalan. Betul. Ya kan. Nah, terakhir Pak Riki, boleh kasih saran nggak? Maksudnya gini, sebenarnya buat kalau kayak masalah-masalah gangguan-gangguan itu kan kita nggak bisa hindarin ya sebenarnya ya kan. Ada saran nggak? Maksudnya gimana sih cara meminimalisir ya kalau sampai terjadi kejadian-kejadian seperti itu gitu kan, kayak kena ransomware gitu kan, atau misalkan listrik yang drop book gitu kan, kan itu kita nggak bisa hindarin ya. Betul. Terutama untuk yang mereka servernya ada di kalau servernya di data center, saya yakin mah si data center udah mikirin lah listriknya gitu kan. Betul. Nah kalau kita yang kan masih banyak pasti perusahaan-perusahaan di Indonesia yang hardware itu di keep sendiri di ruang server mereka. Ada masukan nggak Pak Riki buat teman-teman? Oke, yang pasti tipsnya pastikan bahwa antivirusnya itu update. Gitu. Antivirus. Gitu. Antivirusnya update dan antivirusnya terinstall gitu ya di semua gateway lah, di semua komputer boleh dibilang gitu. Bukan cuma di servernya doang. Bahkan hampir di klien-klien di komputer PC semua yang terkoneksi dengan server ya harus adalah antivirusnya gitu. Itu yang pasti. Terus yang kedua bisa juga kita pasang firewall ya. Jadi di jaringannya kita bisa setup, misalnya di jaringannya di server untuk email server yang keluar kita kasih gateway gitu ya supaya bisa dipasang tuh. Kalau ada yang masuk ya kita protect di situ. Yang kedua. Terus yang ketiga, pastikan bahwa ketika Bapak Ibu sudah menerima email gitu ya, kalau terima email terus emailnya sepertinya asing gitu. Terus sudah asing, ada linknya gitu. Terus linknya domainnya itu istilahnya domainnya tuh yang belakangnya ya www terus apa gitu. Bukan www tapi apanya gitu. Misalnya saya Ricky@rcelectronic.co.id. Nah, email yang belakang ini kalau misalnya bukan .co.id, bukan ya .com misalnya, yang .id gitu. Kan banyak domain yang kurang pas ya, seperti .xyz misalnya gitu ya. Nah, .nvo. Nah, kalau sudah ada link ke arah ke sana ya Bapak Ibu sudah mulai jangan tergiur untuk ngeklik itu link gitu ya. Untuk ngeklik itu link. Jadi itu. Nah, terus juga pastikan bahwa kalau di komputer kerja ya memang kita komputer kerja artinya buat kita bekerja gitu ya. Jadi kalau kita sering ya mungkin browsing atau surfing gitu ya di dunia maya gitu ke cari aplikasi yang banyak bajakan atau ke situs-situs yang kayaknya kurang baik. Nah, ya itu tidak boleh karena di situ banyak sekali malware atau ransomware gitu. Ketika kita buka website itu saja biasanya sudah muncul tuh nanti notifikasinya. Ada allow atau block kan gitu kan. Iya. Nah, itu sudah berbahaya. Jadi
tidak boleh seperti itu. Karena kan kita memang buat kerja, kita buka Excel, kita buka Word, kita buka aplikasi SAP Business One misalnya ya Pak. Kita buka di situ pasti sebetulnya aman sebetulnya gitu. Jadi langkahnya poin-poinnya seperti itu sih, hal-hal yang simple yang kita lakukan gitu Pak. Berarti dari sisi pencegahan itu yang harus dilakukan, yang itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman di perusahaan gitu ya. Setelah itu dilakukan, selanjutnya adalah untuk yang disaster recovery-nya. Starting mulai dari backup-nya dulu. Betul. Ya kan? Kalau betul. kita nggak mau yang terlalu canggih, yang karena entah mungkin karena resource kita belum pas untuk ke sana, melalui backup dulu. Betul. Ya, yang paling simple, paling murah lah ya istilahnya, solusinya ya. Seperti itu ya. Di backup secara rutin, Pak. Backup secara rutin harus, Pak. Backup secara rutin, misalnya setiap 1 hari sekali gitu, setiap pulang jam kantor di setup jam 7 malam misalnya, Pak. Secara otomatis gitu. Terus disimpan di NAS, storage, pokoknya di hardware yang berbeda, di luar server atau di luar tempat kita biasa pakai itu. Oke. Berarti seperti itu teman-teman ya, buat teman-teman yang di perusahaan bisa mulai dengan dari disaster recovery-nya yang paling simple yaitu backup ya, seperti saran yang sudah disampaikan oleh Pak Riki dari RC Elektronik dan dari PT Sinar Sistem Anugrah Prima ya. Semoga hal itu bisa membantu buat teman-teman di perusahaan ya, untuk mengerti seperti apa sih disaster recovery itu, mulai dari yang simple dulu aja, mulai dari yang paling mudah dilaksanakan ya Pak Riki. Oke, jangan lupa ikutin terus obrolan ringan seputar IT di podcast kita, IT Real Talk. Ya, nanti teman-teman bisa dengarkan obrolan-obrolan kita di podcast yang ada di Spotify, di Google, di Apple, dan juga di channel YouTube PT Sterling Tools Cemerlang. Oke, salam IT, bye-bye. Salam IT.